kita lihatlah nanti pada tanggal 12 Desember kan debat perdananya. Ya. Nah, kita nantikan bahwa kekhawatiran masyarakat ini tidak akan terjadi, gitu ya Bang ya. Ya. Tetap dilakukan 5 kali dan Ya, ada harus. porsi untuk cawapresnya juga. Ini uang rakyat yang membiayai, Iya, bukan betul. uangnya si Asim. Asim kita yang bayarnya. Emang Asim yang ngeluarin duit, uang rakyat Indonesia. Iya, begitu Bang Hasim. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel UI Watch ya. Menyapa teman-teman semua pemerhati perpolitikan keadaan negara kita saat ini. Ya, saat ini yang lagi tengah hangat dibahas itu mengenai format debat Capres dan Cawapres 2024. Nah, ada yang lebih heboh nih. Sampai ya, beberapa tokoh juga ikut bersuara ya soal ini. Perubahan formatnya ini gitu ya. Berbeda dengan pada tahun 2019 gitu. Ya. Jadi yang dikhawatirkan itu tidak ada debat cawapres gitu ya. Padahal ini keseruan 5 tahun sekali Bang Asrul. Yang diharapkan untuk mengetahui kompetensi dan kekompakan dari pasangan capres dan cawapres. Betul nggak Bang Asrul? Nah, kita bahas soal itu ya Bang Asrul. Oke, Ya. terima kasih. Pasti sangat menarik. Ya. Ya, karena ini kan disebutkan di pasal 277 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dan sebenarnya ada 5 kali debat gitu ya. Ya. Dengan formasi komposisinya 2 antar capres, 1 antar cawapres dan 2 capres cawapres gitu ya, 2 kali. Ya. Begitu. Nah, menurut Bang Asrul sendiri, bagaimana nih tentang kabar ini? Wah, ini sangat menarik karena ini lagi hangat-hangatnya itulah dinamika politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan dan teman-teman dari UI Watch dan seluruh pemirsa atau netizen yang mendengar keterangan dari UI Watch Asrul Harun. Ini sangat menarik karena ini mendekati pada dimulai bulan April ya, tanggal 14. Februari, April. Valentine tuh, Ya. Februari. Ya. Jadi ini menarik karena sesuai dengan Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu sudah dicantumkan di pasal 277 tentang debat mengenai masalah capres dan wacapres. Cawapres. Ini jangan sekali-kali KPU merubah tanpa kesepakatan daripada kandidat-kandidat presiden maupun wacapres dan serta masyarakat. Ini undang-undang kan dibuat dari anggota dewan. Iya. Nah, bukan KPU yang membuatnya. Iya. Yaitu legislatif dan eksekutif. Iya. Jangan KPU ini lebih hebat daripada eksekutif dan anggota dewan. Kalau ini dirubah oleh KPU, berarti anggota dewan itu tidak berfungsi. Istilahnya itu ketimun bungkuk. Mungkin kamu nggak tahu ketimun bungkuk ya? Enggak, baru dengar tuh. Kalau kami di Banyak sekali. Minang namanya ketimun bungkuk. Memang DPR ini memang kalau saya melihat nggak ada artinya. Makanya KPU underestimate sama mereka. Ketimun bungkuk itu kalau Anda beli ketimun di pasar, di tradisional itu setumpuk, 2 tumpuk. Anda beli 5 tumpuk, masuk ke keranjang, Anda sudah beli 5 tumpuk ini. Tambah dong kepada penjual. Saya ada 5 tumpuk. Tadi setumpuk sekian. Nah, saya beli 5 tumpuk. Apa nak ekstra atau bonus tambahnya? Dikasihlah ketimun yang bungkuk. Yang tidak ada rasanya, yaitu rasa pahit.
Tidak ada. Afkir. Sarinya, airnya ya. Ya, kurang, afkir ketimun yang tidak. Tapi kalau pandai mengemas ketimun bungkuk ini, ada nilainya. Masih bisa. Bisa. Buat Tergantung lebih enak. manusia yang menilai. Contohnya, banyak di Eropa dijual orang ketimun bungkuk, masuk botol. Dikasih merica, dikasih cuka itu, makannya pun enak. Tapi di Indonesia, nggak ada yang begitu. Belum ada. Itu namanya kalau kami di orang Minang, ketimun bungkuk. Afkir. Jadi memang anggota dewan kita ini yang merasa dirinya terhormat, dihormatin karena dia merasa dipilih, tapi kelakuannya nggak disukain oleh masyarakat. Karena Karena apa? Tidak peduli. Mengapa tidak peduli? Jeritan rakyat. tidak ada kepekaan. Tidak ada kepekaan. Tidak ada suatu pun yang menjadi panutan. Lihat aja, rapat paripurna, ada yang interupsi, nggak senang ketua pimpinan, Matikan. dimatikan mic-nya. Apa itu demokrasi? Padahal hak orang berbicara. Saya lihat itu Benny Kaharman dari Durasi mungkin. Hah? Durasi mungkin, Bang. Bukan soal durasi. Ini kan kebebasan orang mendapatkan pendapat. Kapan lagi? Dengar dong. Karena apa? Tidak menghayatin sebagai pimpinan sidang. Atau kalau tidak, beri waktu. Diberikan kepada anggota dewan 5 menit, 5 menit. Kan begitu kalau menyatakan pendapat. Tapi kan tidak. Kalau tidak sesuai dengan keinginan partainya, dimatiin. Nah, itulah yang terjadi, yang dipertontonkan, yang saya melihatnya seperti sampah, bau, saya melihatnya itu. Aduh. Itu kasarnya saya melihatnya, tapi sangat menjijikkan bagi saya itu. Sebagai anggota dewan, yang dia kepingin dikatakan, dia yang terhormat, tetapi tidak terhormat. Dan tidak bijaksana, akhirnya injak sana, injak sini. Bukan bijaksana, itu bukan bijaksana. Yang menjadi contoh teladan dari publik masyarakat. Oh begini, menghargakan pendapat orang. Jadi udah dia bodoh, kelakuan pun juga tidak bermartabat. Jadi oleh karena itu KPU juga menilai. Ya gua juga, gua senat, gua yang kuasa. Jadi ego sektoral mereka masing-masing timbul akibat ulah daripada mereka-mereka ini. Mungkin karena berangkat dari partai kali, Bang. Jadi mana lagi Kan? yang mengatur negara ini kan partai duduk di anggota dewan. Iya, jadi mungkin belum lepas itu. Atribut partainya itu masih terus terbawa ke DPR gitu loh. Kalau menurut saya sih sebenarnya harus sudah lepas ya. Harusnya sudah lewat. Iya kan? Dia milik rakyat. Dia kan berdiri atas memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan aspirasi partai. Ya, judulnya pun udah berubah ya. Judul harus sudah berubah. Perwakilan Rakyat. Iya, dewan perwakilan. Jangan dewan perampas rakyat atau perampok rakyat. Jadi semestinya partai-partai itu sudah merelakan lah ya perwakilannya. Iya, yang duduk di diwakili. DPR. Saya aja yang meminta berapa kali pernah kirim surat ke Komisi 3, dilayanin pun tidak. Oh, sama kita, Bang. Nah, Benny Kaharman itu kan junior saya, sering sama saya jalannya dulu tuh. Saya kirim surat, dilayanin pun tidak. Bagaimana tindakan aparat hukum ini? Didengar tidak? Ke Tito Kapolri saya kirim surat, digubris pun tidak. Seorang Kapolri, dia harus terima surat saya. Ada data faktanya. Ini persis yang saya alami juga. Ah, Dari Agustus itu sudah ajukan untuk RDPU ke Komisi 3. Padahal itu juga datang dari Wakil Ketua Komisi 3-nya sendiri untuk ajukan RDPU. Tapi sampai sekarang belum ada tuh. Kemarin dicek juga hari apa? Hari Itulah saya bilang, karena saya dulu waktu di Orde Baru, teman saya, anggota DPR banyak. Ya, kebetulan Bang Asrul 2 periode ya Enggak satu periode saya, anggota dewan tapi di DKI. di DPRD DKI. DPRD DKI. Itulah yang saya alamin. Karena mereka itu yang di DPR pusat nih, teman-teman saya dulu. Yang jelas angka, ada angkanya enggak ini? Itu angka.
Angka. Angka itu artinya apa? Pulus. Ini kepentingan siapa? Tentang undang-undang notaris, tentang undang-undang jabatan PPAT. Siapa pernah? Ini ada angkanya enggak? Kan mereka angka yang ditanya. Menjijikkan bagi saya itu. Menyedihkan. Menyedihkan dan menjijikkan. Iya, kali ini kalau dari pihak KPU mengatakan bahwa akan menghadirkan secara bersamaan gitu capres dan cawapres ini di 5 kali gelaran. Iya, harusnya ya begitu. Menurut Betul. Abang perlu nggak sih ada terpisah antara capres dengan cawapres kemudian gabungan komposisi keduanya gitu dalam satu gelaran? Yang idealnya yang apa telah disepakatin, itu ajalah kita jalanin. Jangan KPU ini merubah-rubah. Itu aja. Yang penting dia on the track. Jangan dia menyalahgunakan wewenang kekuasaan dan keinginan salah satu wacapres. Ya. Itu aja. Tapi mungkin susah, Bang. Mungkin ada pesan-pesan atau Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah kalau ada political will-nya. Susah itu kalau punya kepentingan berlawanan dengan kepentingannya. Itu yang susah. Itu dia. Kalau memang ternyata ada kepentingan kan gimana? Itu yang namanya conflict of interest. Kayak Makanya yang kemarin ujung-ujung duitnya. MK kemarin kan, Bang? Ya itu dia. Itu undang-undang kekuasaan kehakiman dan dia nggak menghayatin. Si Usman itu tidak menghayatin Iya. tentang fungsi dia sebagai hakim. Ya udah terlanjur melaju nih. Iya. Ke waktu untuk debat capres cawapres. Nah, menurut Abang gitu kan, perlu kan diuji kompetensinya. Oh iyalah diuji. Dari Bagi seorang dia cawapres, menghargakan secara masyarakat. tersendiri gitu ya. Iya dong, tersendiri. Sebenarnya apa? Publik yang memilih mereka, dia bisa melihat ini ayam sayur atau ayam goreng katanya. Bagaimana jawabannya kalau dipertanyakan debat itu? Kan orang bisa menilai. Yang menilai itu bukan KPU. Iya, Yang menilai masyarakat. Karena akan bekerja untuk Masyarakat, kan? bangsa dan negara. Iya. Jadi harus wajib dia laksanakan, jangan KPU menyunat. Jangan conflict of interest. Nah, kembali lagi jangan konflik of interest. Iya, seperti Jadi harus berani lah ya, apalagi lulusan dari University of banyak lulusan Dari university dari luar negeri segala macam, itu yang dikatakan boleh kalau dulu saya mengatakan STIA. Tahu nggak STIA? apa tuh Bang? Abang banyak kali singkatannya soalnya. Iya, karena belajar dari orang-orang di luar negeri juga Belanda yang disebut afkorting. STIA itu sekolah tidak ijazah ada. Waduh. Anda mau beli ijazah di Amerika, ada perguruan di sana, bayar sekian, keluar. Tapi kemarin ditunjukkan juga kepada wartawan tanggal 20 November itu, ini ijazah saya. Map yang ini kan dari Dikti, gitu kan, map yang hijau. Ada cek. Penyetaraan. Cek. Cek ada tim investigasi. Bahkan dia sendiri kan agak kecewa kenapa baru sekarang diceknya. Kemarin kalau dari KPU pas waktu Karena KPU tertutup. Waktu pengajuan kok nggak ada yang ribut-ribut. Kenapa sekarang udah jadi? Ya tidak dipublikasikan. Harusnya jangan kejadian seperti Jokowi. Kan sudah diramekan. Sidang berjilid-jilid ya? Ya berjilid-jilid. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Kalau dia benar, nggak ada dia takutin. Ini habis energi. Pikiran saya juga habis mikir. Mau lihat pengadilan di Solo begini. Mau lihat berita. Pengadilan Capek. di Jakarta juga. Jakarta juga. Kasihan saya. Ini bangsa ini dibuat apa? Kardus, bola sana sini, atau memang orang nggak berguna? Tapi kan setidaknya anaknya sudah menunjukkannya kemarin ya, Bang. Ya tunjuk itu, man. Check and recheck. Itu solo surat, gampang dicetak, gampang dibuat. Banyak yang bergelar profesor, banyak yang bergelar doktor dari tamatan Manila, dari Spanyol. Berarti kita buat tantangan aja bagi yang iya dong. Kita dicari tahu, dibantu ya. Iya. Dicari tahu mengenai keabsahannya. Iya. Keabsahannya. Kalau perlu dari mana keluarnya? Dia dari Inggris. Tanya kedutaannya, di mana di sekolahnya. Ada yang tim investigasi. Ditanya benar tuh tidak ini.
supaya lebih pasti lagi kan. Lebih pasti. Kecurigaan-kecurigaannya. Jadi kan lebih baik untuk kedepannya. Benar. Kedepannya lebih baik. Karena ya pada saat ini juga yang akan dipertaruhkan kan bangsa kita sendiri. Ya. Sebagaimana kita tahu kan, salah satu cawapres itu kan anak muda ya, boleh dibilang gitu ya, Bang Asrul. Ya kita justru memang berharap kepada anak-anak muda ini untuk memimpin lebih baik lagi. Nah, apalagi riwayat pendidikannya. Oh, ya. itu sangat penting. Ya, itu CP itu sangat penting. Masyarakat namanya lulusan luar negeri itu kan kesannya wah gitu ya, Bang ya. Namanya lulusan luar negeri gitu kan. Dan sebaiknya itu kan diujikan, ditunjukkan lah bagaimana. Betul. Saya kapabilitas. ini pengalaman saya waktu saya mimpin perusahaan yang melamar sama saya, yang suka saya itu saya lihat CP-nya. Suatu dia jurusan apa? Berapa matematiknya? Itu yang saya lihat tuh. Angka matematik. Itu ada wawancara dong, interview. Oh iya, saya lihat matematiknya. 3 kali pengalaman saya tertangkap orang gitu yang melamar sama saya. Ada satu dapat tamatan hukum tinggi, hampir mendekati cum laude. SMA saya minta, saya lihat matematiknya tinggi. Saya minta terus yang asli. Saya suka orang matematiknya tinggi. Iya. Kenapa? IQ-nya bagus, daya ingat bagus, jangan lupa. Sikit lupa. Gimana mau bekerja? Itu yang gak penting sama saya itu. Itu saya, Bang. Itu saya. Iya. Jadi kalau banyak lupa, bagaimana bekerja? Disuruh nanti lupa. Dan saya diskusi sama dia juga enak. Kenapa? Simpel dan praktis, logikanya jalan. Nah, 3 kali tertangkap saya tuh. Dek, ada perempuan, udah. Nanti saya panggil aja kamu ya. Ternyata itu disunglap-sunglap semua tipek. Itu pengalaman. Kok bisa? Oh ya bisa. Itu Emang kan gak kelihatan di ijazahnya? di ijazah itu kan yang kopinya. Saya minta yang aslinya dibawa. Gitu. Yang kopinya di tipek ya bagus semuanya. Percaya kita. Begitu juga yang tamatan SMA. Nah, saya lihat juga senang dan lulus sama saya. Ini bagus. Nah, saya uji lisan lagi. 3 kali saya tangkap sama saya. Kalau orang dari pertama yang tidak jujur, tukang bohong, jangan dipakai. Selanjutnya endingnya juga bohong. Kacau kita dibuat. Awal yang buruk ya, Bang. Iyalah. Makanya saya tuh kalau menerima karyawan di kantor saya puluhan nih. Bedi ini udah puluhan tahun sama saya ini. Yang pertama saya itu, saya kira perlu pintar. Tapi dia jujur. Kejujuran. Itu mental. Pandai bisa dipelajarin, bisa diajarin. Kalau kejujuran? Kejujuran itu udah watak. Itu yang tertanam ajaran agama di dirinya. Kalau orang jujur, nggak bisa diubah. Ya. Kalau orang jujur, dia selamat. Tapi kalau orang tidak jujur, dia tidak selamat. Sumpah serapah orang. Orang nyumpah sama dia. Itu ajaran agama sama saya. Jadi karakter ya. Karakter. Watak, kepribadian. Jadi yang kedua cerdas. Di negara yang subur. Ini surga dunia Indonesia ini kalau mau tahu. Iya, betul. Tapi bagi yang tidak tahu, dia mau menghancurkan negara ini. Kepentingan asing dan kelompoknya dia. Padahal nanti keturunannya pun hancur. Ya. Hancur juga nanti akhirnya. Merasakannya juga. Nah, itu yang nggak dia sadarin. Nggak dia sadarin. Jadi, tapi kembali lagi, Bang. Ya kita tunggulah karena kata Ketua KPU ya Hasyim Asyari ini menyebut bahwa proporsi waktu untuk capres cawapres berbicara itu akan tetap diberi porsinya lah yang ini ya sesuai gitu, yang dimana porsi capres untuk bicara itu akan lebih banyak pada saat capres, kemudian pada saat debat cawapres pun akan diberikan porsi yang lebih besar juga untuk cawapres. Jadi bisa kita lihat lah nanti pada tanggal 12 Desember kan debat perdananya. Ya. Nah, kita nantikan bahwa kekhawatiran masyarakat ini tidak akan terjadi gitu ya, Bang ya. Tetap dilakukan 5 kali dan ada porsi untuk cawapresnya juga. Ini uang rakyat yang membiayai, bukan uangnya si Hasyim. Hasyim kita yang bayarnya. Emang Hasyim yang ngeluarin duit, uang rakyat Indonesia.
Iya begitu Bang Hasim. Jadi menyampaikan visi misi mereka kepada masyarakat kan. Ya. Dari debat inilah masyarakat akan menilai memutuskan mana pilihan yang sesuai dengan pemikirannya, dengan kemauannya gitu kan untuk masa depan bangsa dan negara gitu ya Bang ya. Iya, betul. Mengapa? Iya Bang ya. Iya, jadi rakyat yang menilai. Bukan KPU yang menilai. KPU itu ada administratif. Jangan disalahgunakan. Iya. Iya, jadi kita tunggu aja lah Bang ya nanti Oke, 12 Desember. oke. Mudah-mudahan memang sesuai harapan masyarakat untuk keingintahuannya terhadap cawapres Iya dong. tahun 2024 ini 24, ya. agar bisa juga mendampingi capres pilihannya gitu ya Bang. Betul. Oke, demikian untuk tema debat capres cawapres. Mudah-mudahan bisa memuaskan Bagi yang mendengar. semua yang mendengar ya. Selamat menyimak nanti, selamat mendengar, melihat, merasakan mana pilihan kalian untuk pemilu 2024 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.